Desa bernama Desa Ngasem yang terletak di kaki Gunung Telomoyo. Desa tersebut dipimpin oleh seorang yang sangat bijaksana dan arif. Kepala desa tersebut bernama Kisela Gondang. Ia memiliki putri cantik bernama Endang Sawitri. Pada suatu hari, Endang Sawitri diutus oleh ayahnya untuk meminjam sebuah pusaka sakti kepada sahabatnya, yaitu Ki Hajar Salokantara. Pusaka tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat merti desa untuk menolak bala. Ki Hajar berpesan kepada Endang Sawitri agar pusaka yang ia berikan tidak diletakkan di atas pangkuannya, namun Endang Sawitri melanggar pesan tersebut sehingga Endang Sawitri kini hamil. Imbas dari kejadian itu, Kisela Gondang memohon agar Ki Hajar mau menikahi Endang Sawitri. Tentunya hal itu dilakukan agar aib keluarganya tidak segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Akhirnya, dengan berat hati, Ki Hajar menerima permohonan Kisela Gondang untuk menikahi putrinya. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya sudah waktunya bagi Endang Sawitri melahirkan. Namun betapa kagetnya ia setelah ia mengetahui bahwa anak yang ia lahirkan adalah naga. Akhirnya anak itu diberi nama Baro Kilinting. Ajaibnya, walaupun Baro Kilinting berwujud naga, ia bisa berbicara sebagaimana manusia biasanya. Untuk memutus petaka dari pusaka, Endang Sawitri meminta anaknya untuk menemui Ki Hajar yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Ia meminta Baro Kilinting agar diam-diam menemui ayahnya. Sesampainya di Gunung Telomoyo, Baro Kilinting bersembah sujud kepada ayahnya, namun Ki Hajar meminta satu persyaratan. Ada satu persyaratan yang harus kamu penuhi, nak, kata Ki Hajar. Apakah itu, ayahanda? Ingkarilah gunung itu dengan tubuhmu sebelum kamu bertapa di sini. Dengan begitu, kutukan itu akan hilang. Baik, ayah. Baro Kilinting menuruti permintaan ayahnya, maka ia melingkari Gunung Telomoyo dengan seluruh badannya. Selesai melakukan permintaan ayahnya, Baro Kilinting lantas memulai bertapa di Gunung Telomoyo. Benar apa kata Ki Hajar, Baro Kilinting lalu berubah menjadi manusia seperti manusia pada umumnya. Selanjutnya, Baro Kilinting turun ke desa untuk kembali menemui ibunya dengan Sawitri. Ketika ia turun, di desa sedang ada upacara merinti desa. Warga desa sedang berpesta dengan berbagai macam hidangan. Baro Kilinting lalu datang dengan maksud untuk meminta makanan dan minuman, namun karena ia tidak dikenal dan berpenampilan compang-camping, ia diusir warga. Lalu Baro Kilinting dipanggil oleh seorang wanita tua bernama Nyai Latung. "Kemarilah nak, makan dan minumlah," kata Nyai Latung. "Terima kasih nek, saya sangat lapar. Duduk di sini memang angku dan sombong. Nak, mohon dimaafkan. Mereka pun tidak mengundangku ke acara itu," ungkap Nyai Latung. "Begitu adanya, mereka harus diberi pelajaran." Baro Kilinting lalu meminta Nyai Latung untuk menyiapkan lesung kayu yang biasa digunakan untuk menumbuk padi. "Nek, jika mendengar suara gemuruh, naiklah ke lesung ini." Baro Kilinting lalu menancapkan sebuah lidi di atas tanah dan memanggil semua warga. "Wahai warga desa, jika kalian merasa hebat,
cabutlah lidi kecil yang aku tancapkan ini." Warga desa yang merasa diremehkan lalu berbondong-bondong mencoba mencabut lidi tersebut. Namun dari orang terlemah hingga terkuat tidak ada yang bisa mencabutnya. Hingga akhirnya Baro Kelinting mencabut lidi itu dan seketika keluar air bah dari dalam tanah. Air itu bertambah besar dan membuat warga desa panik. Akhirnya air itu menenggelamkan seluruh desa. Baro Kelinting dan Nyai Latung pun selamat. Nyai Latung menamakan desa yang tenggelam sebagai Rawa Pening, yang berarti danau berair bening.